Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wening Yunursita dengan NIM 2008940. Saya Amaliah Muthaharoh dengan NIM 2006990. Kami siswi dari Prodi Perpustakaan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan mengenai Pancasila sebagai modal sosial bangsa dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0. Baik Amal, sebelum kita mulai ke pembahasannya, aku pernah sering mendengar istilah revolusi industri. Jadi, Amal tahu nggak revolusi industri itu seperti apa? Jadi Wening, kalau misalkan menurut Ensiklopedia Britannica tahun 2015, revolusi industri dalam sejarah modern merupakan proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan ke industri serta manufaktur mesin. Nah, jadi revolusi industri juga adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global. Gitu, Ning. Oh, seperti itu. Jadi, intinya tuh revolusi industri adalah perubahan kondisi masyarakat yang asalnya dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat yang lebih urban dan modern. Seperti itu ya, Ma? Iya, makanya kan produksi juga kan awalnya kan sulit, terus membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Tetapi setelah adanya revolusi industri, produksi itu tuh jadi lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih murah. Jadi kalau yang dari aku tangkap tuh faktor utama yang membuat terjadinya revolusi industri tersebut adalah teknologi ya, Ma. Aku punya info nih, Mal, pas itu pernah baca-baca terkait revolusi industri. Jadi revolusi industri ini dimulai sejak abad 18. Jadi sampai sekarang revolusi industri ini udah masuk 4 fase. Fase yang pertama, fase 1.0 itu ditandai dengan adanya teknologi-teknologi sederhana seperti mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan manusia. Kalau di 2.0 itu ditandai dengan produksi massal, standarisasi mutu. Jadi teknologi udah mulai berkembang. Di fase ketiga 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Dan sekarang di 4.0 menggantikan 3.0 yang ditandai dengan adanya cyber fisik. Jadi kita dapat berinteraksi, melakukan proses produksi itu dari beda ruang, seperti itu, Mal. Begitu ya. Jadi dari Wening berarti perubahannya itu terjadi pada seluruh bidang kehidupan ya. Iya, betul, macam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya, dan juga betul, bersifatnya itu global. Iya, betul. Tapi pasti kan kalau ada perubahan itu pasti ada dampaknya. Nah, aku juga pernah baca dampak positif dari revolusi industri ini tuh kayak yang pertama tuh terdapat banyak industri di kota-kota besar, terus berkembangnya bidang pendidikan. Jadi masyarakat itu banyak yang terdidik dan juga memudahkan hubungan antara orang yang jauh. Jadi sekarang tuh kita tuh gampang untuk menghubungi orang-orang yang tidak di dekat kita, bahkan untuk berhubungan dengan orang yang di luar negeri itu kita bisa dengan mudah. Terus kemudian juga informasi itu cepat menyebar, dan terus setiap orang itu, semua komponen bisa ikut berkontribusi untuk kemajuan bersama. Nah, itu tuh cuma contoh kecilnya aja dan masih banyak dampak positif lainnya. Tapi pasti kan kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Nah, Wening, kamu tahu nggak dampak negatif dari revolusi industri itu apa? Iya, Mal. Jadi kalau misalnya kita lihat dari fenomena yang sekarang, sering muncul nih dampak-dampak negatifnya. Yang pertama, adanya diskriminasi sosial di kehidupan masyarakat. Jadi kesenjangan antara menengah ke atas dan menengah ke bawah itu sangat terlihat sekali.
Terus juga ada timbulnya kapitalisme di bidang perekonomian. Jadi yang menganut paham ini akan memanfaatkan kondisi masyarakat untuk lebih mengejar kemateriannya. Kemudian karena adanya paham kapitalisme ini muncul biaya hidup yang semakin besar, sehingga masyarakat juga akan menjadi lebih konsumtif. Terus kata Amal kan tadi informasi lebih mudah beredar ya, Mal. Nah, ini juga dapat menimbulkan informasi palsu, Mal. Jadi yang kita sering dengar itu hoax namanya. Terus juga karena mudahnya teknologi juga, persebaran teknologi, tapi masih belum merata gitu, Mal. Hanya di daerah-daerah khusus yang masih bisa dijangkau gitu. Jadi belum mencapai ke pemerataan gitu, Mal. Nah, Mal, kan tadi aku udah nyebutin nih beberapa dampak negatifnya. Terus Amal tahu nggak penyebabnya kenapa masyarakat kita juga lebih suka melakukan aktivitas yang negatif tersebut? Mungkin mereka terbawa oleh arus yang ada. Tapi menurut aku ya, Mal, penyebabnya itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal itu benar kayak adanya trendsetter. Jadi trendsetter tersebut mengajarkan seperti mendoktrin kita untuk mengikuti apa yang dia ingin, apa yang dia lakukan gitu. Misalnya adanya K-pop nih. K-pop, jadi semua orang-orang berbondong untuk mengikuti seperti mereka. Terus juga ada faktor internalnya sendiri. Jadi faktor internal itu kita individu lebih mudah terpengaruh, ingin selalu dipuji dan selalu berpuas diri demi memenuhi hawa nafsu dan juga gengsinya semata. Tapi ada juga faktornya ini karena kurangnya kendali diri dan kurangnya daya kritik terhadap kebutuhan. Jadi kita tuh suka tidak mengkritisi apa yang kita butuhkan gitu. Kita hanya ingin memenuhi apa yang kita inginkan saja, seperti itu, Mak. Oh begitu. Dari yang aku tangkap dari pembicaraan Nuning, berarti kan mereka itu memiliki pandangan hidup atau acuan hidupnya masing-masing ya. Iya, Mak, betul. Nah kan kita kan sebagai bangsa Indonesia kan memiliki pandangan hidup Pancasila. Jadi alangkah baiknya jika kita juga kayak semacam pandangan hidup kita itu ke Pancasila, sehingga apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, bukan begitu kan, Nuning? Iya, betul, Mak. Jadi Pancasila itu kan sebenarnya bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia yang udah lama itu dibenarkan, diyakini kebenarannya. Terus juga para pemikir bangsa mencetuskan Pancasila ini tidak asal-asalan karena melihat situasi dan kondisi masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang. Jadi konteksnya akan tetap sama gitu. Jadi akan membawa kebaikan dari sampai kapanpun, seperti itu, Mal. Iya sih, kan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila itu memiliki cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang baik jika diaktualisasikan dan senantiasa membangun diri dan negaranya untuk menjadi lebih terarah. Kan bayangkan kalau misalkan hidup kita terarah dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, mungkin kita di dalam masa revolusi industri ini tidak akan terombang-ambing dengan arus yang ada kan ya. Dan mungkin malahan kita akan bisa semakin berkembang dengan teknologi yang tersedia saat ini. Betul, Mas. Nah, Mal, kan karena alasan-alasan tadi, berarti Pancasila itu emang penting ya, Mal. Nah, dalam menghadapi di era revolusi industri ini, kita juga harus memiliki pegangan Pancasila. Nah, kita sebagai mahasiswa gimana nih caranya agar menjaga Pancasila itu tetap eksistensikan gitu, Mak? Bagaimana, Mak? Menurut Amal? Jadi ada beberapa hal yang
perlu kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menjaga eksistensi Pancasila di era revolusi industri saat ini? Yang pertama, meningkatkan dan menganalisasi pemahaman Pancasila itu tersendiri, kemudian membumikan Pancasila ke seluruh elemen masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang yang digeluti agar menunjukkan bahwa bangsa kita tuh memiliki generasi yang unggul. Terus kemudian kita tuh harus mencintai produk-produk lokal. Dan yang kelima, membantu memberdayakan UMKM dengan pemanfaatan teknologi yang telah kita pelajari dan juga memiliki kontrol diri agar tidak menjadi konsumtif. Gitu, Ning. Jadi memang aktualisasi dari Pancasila tersebut harus benar-benar dilaksanakan ya, Ma. Betul, Ning. Jadi kita sebagai individu masyarakat juga sebagai mahasiswa harus memiliki pandangan hidup bangsa, karena kita tidak dalam menghadapi era revolusi industri ini agar tidak terombang-ambing dalam kehidupannya dan tidak mudah terpengaruh. Mungkin demikian pembahasan diskusi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.